Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah kajian puisi bersama dosen pengampu Ibu Sangaji Niken Hapsari MPD. Pada pertemuan kali ini kami kelompok 1 akan membahas materi memahami unsur pendukung dari struktur puisi. Sebelum melanjutkan presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya M. Amin Supriyono bertindak sebagai moderator. Selanjutnya sebagai pemateri berturut-turut yaitu Delsiana Iju, Nur Aini, Tiara Permatasari, Hurul Ain, Septi Ambari, dan Ayu Zalfarisati. Baiklah, kita akan mulai penjelasan pertama yaitu pengertian puisi. Secara etimologi, kata puisi berasal dari bahasa Yunani poema yang berarti membuat, atau poesis yang berarti pembuat, pembangun, atau pembentuk. Menurut Cahyono, tahun 1988, puisi diartikan sebagai pembangun, pembentuk, atau pembuat karena memang pada dasarnya dengan mencipta sebuah puisi, maka seorang penyair telah membangun, membuat, atau membentuk sebuah dunia baru secara lahir maupun batin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Berikutnya tentang unsur-unsur pendukung puisi itu sendiri. Menurut Waluyo, pada tahun 1991 puisi terdiri atas dua unsur pokok, yakni struktur fisik dan struktur batin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Delsiana Iju. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan presentasi hari ini, dan yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai struktur fisik puisi. Di sini struktur fisik puisi adalah unsur pendukung puisi dari luar menurut Waluyo tahun 1991. Puisi disusun dari kata dengan bahasa yang indah dan bermakna yang dituliskan dalam bentuk bait-bait. Orang dapat membedakan mana puisi dan mana bukan puisi berdasarkan bentuk lahir atau fisik yang terlihat. Berikut ini akan dibahas struktur fisik yang meliputi diksi, yang pertama, yang kedua imajinasi, yang ketiga kata konkret, yang keempat majas verifikasi, yang kelima majas, dan yang keenam tipografi. Yang pertama adalah diksi atau pilihan kata. Di sini penyair harus cermat memilih kata-kata karena kata-kata yang ditulis harus dipertimbangkan maknanya, komposisi bunyi dalam rima dan irama, serta kedudukan kata itu di tengah konteks kata lainnya, dan kedudukan kata dalam keseluruhan puisi. Dalam menciptakan sebuah puisi, penyair mempunyai tujuan yang hendak disampaikan kepada pembaca melalui puisinya. Penyair ingin mencurahkan perasaan dan pikirannya dengan setepat-tepatnya seperti yang dialami hatinya. Untuk itulah harus dipilih kata-kata yang setepat-tepatnya. Penyair juga ingin mempertimbangkan perbedaan arti yang sekecil-kecilnya dengan cermat. 1991. Imaji secara keseluruhan dikenal beberapa macam imaji, yaitu pertama imaji visual, yang kedua imajinasi auditori, yang ketiga imajinasi artikulatori, selanjutnya imajinasi olfaktori, imajinasi gustatori, imajinasi faktual, imajinasi kinestetik, dan imajinasi organik. Imaji-imaji di atas tidak dipergunakan secara terpisah oleh penyair, melainkan dipergunakan bersama-sama, saling memperkuat dan saling menambah kepuitisannya, menurut Pradopo tahun 1990. Dan yang terakhir yang akan saya bahas adalah mengenai kata konkret. Kata konkret di sini adalah kata-kata yang jika dilihat secara denotatif sama, tetapi secara konotatif tidak sama karena disesuaikan dengan kondisi dan situasi pemakaiannya. Misalnya pemakaian kata-kata senja, senyap, camar, bakau, teluk, benang raja dalam sajak Amir Hamzah dalam
Berdiri aku benar-benar merupakan kata yang sesuai untuk mendukung makna dari puisinya menurut Situmorang tahun 1983. Dengan kata yang diperkonkret makin memperjelas gagasan penyair. Dengan begitu pembaca dapat membayangkan secara jelas peristiwa, perasaan, keadaan yang dialami penyair pada saat menciptakan puisinya. Baik, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan membahas materi bagian kedua, yaitu struktur batin puisi. Struktur batin puisi adalah pikiran perasaan yang diungkapkan penyair Waluyo 1987. Menurut I.A. Ricard, sebagaimana yang dikutip Herman J. Waluyo mengatakan batin puisi ada 4, yaitu tema atau sensi, yang kedua perasaan penyair atau feeling, yang ketiga nada atau sikap penyair terhadap pembaca atau tone, yang keempat amanat atau intention. Waluyo 1991. Berikut ini akan dibahas struktur batin puisi. Yang pertama, tema. Tema berhubungan langsung dengan pengarangnya dan tidak lepas dari faktor yang mempengaruhi antara lain filsafat hidup, lingkungan, agama, kerjaan, dan pendidikan. 1985. Berikut ini dipaparkan macam-macam tema puisi sesuai dengan Pancasila. Yang pertama, tema ketuhanan, yang kedua tema kemanusiaan, yang ketiga tema patriotisme, dan tema kedaulatan rakyat. Oke, baik. Terima kasih kepada kakak moderator. Selanjutnya saya Septi Ambari. Saya akan melanjutkan materi yaitu B, perasaan atau feeling. Perasaan atau feeling merupakan sikap penyair terhadap pokok persoalan yang ditampilkannya. Perasaan penyair dalam puisinya dapat dikenal melalui penggunaan ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam puisinya, karena dalam menciptakan puisi, suasana hati penyair juga ikut diekspresikan dan harus dapat dihayati oleh pembaca. C. Nada dan suasana. Nada dalam puisi dapat diketahui dengan memahami apa yang tersurat, yaitu bahasa atau ungkapan-ungkapan yang dipakai dalam puisi. Nada berhubungan dengan suasana, karena nada menimbulkan suasana tertentu pada pembacanya. Suasana adalah keadaan jiwa pembaca atau sikap pembaca setelah membaca puisi atau akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Misalnya, puisi yang bernada duka menimbulkan suasana iba hati pada pembaca. Nada khusyuk dapat menimbulkan suasana khusyuk. Yang D, amanat. Meskipun penyair tidak secara khusus dan sengaja mencantumkan amanat dalam puisinya, amanat tersirat di balik kata dan juga di balik tema yang diungkapkan penyair. Amanat adalah maksud yang hendak disampaikan atau himbauan, pesan, tujuan yang hendak disampaikan penyair melalui puisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hurul Ain. Di sini saya ingin menyampaikan materi berikut, yaitu di bagian C, bahasa puisi. Jadi teman-teman, puisi ini adalah salah satu karya sastra dengan bahasa yang liris. Penulisan puisi ini sering menggunakan gaya bahasa untuk memperindah atau mempertajam makna puisi itu sendiri. Jadi di dalam puisi ini juga sering ditemukan padanan kata majemuk yang tak biasa digunakan masyarakat, seperti bahasa lambayung langit yang berarti langit kelabu, kemudian dinding bisu yang berarti saksi bisu, dan yang terakhir yaitu langit lazuardi yang berarti langit yang biru. Kemudian slide berikut yaitu tentang frasa. Jadi frasa dalam pemakaian bahasa Indonesia itu sendiri menggunakan pola DM. Pola DM itu yaitu diterangkan dan menerangkan. Namun pada umumnya frasa digunakan dalam puisi menggunakan pola MD, yaitu menerangkan dan diterangkan. Yang slide berikut, penyimpangan-penyimpangan bahasa pada puisi juga merupakan suatu cara untuk berkreasi dengan bahasa. Penyimpangan bahasa pada puisi tidak dapat disalahkan karena memang pada puisi berlaku prinsip licentia atau licentia poetica.
Prinsip inilah yang kemudian membenarkan penyimpangan bahasa puisi dengan tujuan tertentu, seperti menampilkan keindahan, menekankan makna, kemudian menarik perhatian pembaca. Sekian dari materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator atau kepada pemateri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Permatasari akan melanjutkan presentasi mengenai bunyi puisi. Bunyi dalam puisi adalah hal yang penting untuk menggambarkan suasana dalam puisi. Oleh karena itu, pembaca puisi harus benar-benar memperhatikan pengucapan kata demi kata dalam puisi. Secara etimologis, istilah puisi berasal dari kata bahasa Yunani, poites, yang berarti pembangun, pembentuk, pembuat. Dalam bahasa Latin, dari kata poeta, yang artinya membangun, menyebabkan, menimbulkan, menyair. Dalam puisi, bunyi bersifat estetik, merupakan unsur puisi untuk mendapatkan keindahan dan tenaga ekspresif. Bunyi ini erat hubungannya dengan anasir-anasir musik, misalnya lagu, melodi, irama, dan sebagainya. Bunyi di samping hiasan dalam puisi juga mempunyai tugas yang lebih penting lagi, yaitu untuk memperdalam ucapan, menimbulkan rasa, dan menimbulkan bayangan angan yang jelas, menimbulkan suasana yang khusus, dan sebagainya. Saya Ayuza Farisanti akan melanjutkan tentang dalam perkembangan selanjutnya, makna kata tersebut menyempit menjadi hasil seni sastra yang kata-katanya disusun menurut syarat tertentu dengan menggunakan irama, sajak, dan kadang-kadang kata kiasan, menurut Situmorang tahun 1980. Bunyi dibentuk oleh rima dan irama. Rima atau persajakan adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait atau persamaan bunyi dalam puisi. Sedangkan irama atau ritme adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Timbulnya irama disebabkan oleh perulangan bunyi secara berturut-turut dan bervariasi, misalnya karena adanya rima, perulangan kata, perulangan bait. Tekanan-tekanan kata yang bergantian keras lemahnya, atau karena sifat-sifat konsonan dan vokal, atau panjang pendek kata. Dari sini dapat dipahami bahwa rima adalah salah satu unsur pembentuk irama. Namun, irama tidak hanya dibentuk oleh rima. Baik rima maupun irama, inilah yang menciptakan efek musikalisasi pada puisi, yang membuat puisi menjadi indah dan enak didengar meskipun tanpa dilagukan. Serta intonasi atau lagu kalimat berkaitan dengan ketepatan dalam menentukan keras lemahnya pengucapan suatu kata.